Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita pada malam hari ini yang telah ditakdirkan untuk bertemu. Semua kejadian atas kehendak Allah. Kita tidak tahu dari pintu depan ini, kanan kiri berapa orang lagi yang masuk, wallahu a'lam. Kita lihat aja. Yang jelas sampai sekarang segini jumlah yang berkumpul. Beberapa saat lagi berapa orang yang datang, wallahu a'lam. Karena tidak seorang pun yang tahu. Namun kita syukuri dulu. Kita sudah berkumpul dan dengan satu tujuan, tafaqquh fiddin, agar senantiasa kita faqih dalam urusan agama kita, termasuk di dalamnya fikul ibadah, fikih tentang ibadah. Yang kita sedang berbicara salat berjamaah. Sebelumnya tidak lupa salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmatnya kepada kita semua. Sebagaimana hujan seharian berupa rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Maka tidak perlu kita berkeluh kesah, karena hujan itu adalah rahmat. Ya. Allah turunkan rahmatnya untuk menjadi barakah bumi ini, termasuk untuk kita semua, persediaan air. Ya terserah Allah di mana mau ditetapkan airnya. Kita hanya menerima. Untuk itu telah kita sepakati, insya Allah kita akan bicara pada malam hari ini kesalahan-kesalahan imam dalam salat berjamaah. Poin nomor 1 kita sudah bahas sebagai mukadimah yang lalu, yaitu berpakaian sangat tipis sehingga nampak auratnya. Imam hendaknya mengenakan pakaian yang lapang, luas, tidak boleh sempit, karena akan mengganggu ketenangan dan kekhusyuan, bahkan akan membatalkan sholat apabila dia memakai kaos atau celana sempit, sehingga apabila ruku dan sujud kelihatan sebagian kulit punggungnya, maka ini membatalkan sholat. Berkata Syekh Abu Ubaidah Mansur bin Hasan rahimahullah, barang siapa sholat memakai celana sempit sedangkan dia memakai kemeja pendek, pada waktu ruku dan sujud tertarik kemejanya sehingga kelihatan sebagian punggungnya yang seharusnya tertutup, maka batal sholatnya. Ini adalah dampak buruk dan memakai pakaian yang modelkan seperti itu, dan ini biasa kita masih lihat sampai hari ini. Kita masih lihat sebenarnya, begitu dia ruku kelihatan kebuka belakangnya, bahkan belahan bokongnya kelihatan, apalagi kalau lagi sujud lebih terbuka lagi. Apalagi model celana sekarang ini di bawah pinggang rata-rata kelihatannya, ya. Model kita dulu kalau pakaian itu di pusat, ya. Kalau sekarang enggak, di bawah pinggang. Ya, lebih kelihatan lagi kalau dia sedang sujud. Ya, ini maka membatalkan sholat. Karena auratnya terbuka. Telah kita sepakati kemarin bahwa aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Nah, bokong termasuk aurat. Maka batal sholatnya, ya. Kemudian yang ketiga, mengenakan pakaian bergambar. Ya, hendaknya pakaian imam bersih dari gambar
dari lukisan-lukisan, tulisan-tulisan kadang, sehingga bisa dibaca oleh makmum. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW memakai khamisah, baju yang berjahit dengan benang sutra atau bulu binatang. Baju ini banyak lukisan dan gambarnya, lalu beliau melihat lukisan-lukisannya. Tatkala selesai sholat, beliau berkata, pergilah dengan membawa baju ini, serahkan kepada Abu Jahm, katakan bahwa baju ini tadi mengganggu sholatku, dan bawalah kemari baju tebal yang tidak berlukisan dan bergambar milik Abi Jahm bin Uzaifah. Hadis ini dalam Kitabul Libas yang dikeluarkan oleh Bukhari. Kemudian hadis kedua dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mempunyai tabir yang tipis berwarna lagi penuh dengan lukisan, dibuat untuk tabir kamar rumahnya. Kalau kita bilang seperti hordeng, ya, atau pembatas. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, jauhkanlah tabir ini, sebab gambar dan lukisannya senantiasa mengganggu salatku. Hadis ini juga riwayat Bukhari. Nabi SAW merasa terganggu dengan gambar yang ada, ornamen-ornamen kadangkala yang memang mengganggu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita pakai sejadah? Sekarang sejadahnya macam-macam ya. Selama itu tidak mengganggu dan sudah biasa kita lihat, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu sudah mengganggu, maka kembali kepada hukum asalnya. Rasulullah SAW saja merasa terganggu, apalagi kita. Apalagi kalau kita sholat pakai koran, ya. Kadang-kala kan memang mungkin tempatnya gimana, pakai koran gitu. Terus ada berita gitu. Sambil baca koran sholatnya, oh jangan dianggap enteng. Karena setan itu akan mengalihkan pandangan kepada sesuatu. Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap kita menoleh itu sudah satu copetan dari setan. Setan sudah mencopet, ya. Jadi kita kecopetan. Bagaimana kalau sekian kali kita memandang? Maka diusahakan. Dalilnya sudah pernah saya bacakan duluan. Rasulullah SAW kalau sedang sholat, beliau melihat ke tanah. Maka berubah sekarang, sebagian mengatakan tempat sujud, ya. Melihat tempat sujud. Usahakan seperti itu. Tapi kalau memang sejadahnya sudah setiap hari dipakai dan tidak mendatangkan gangguan, karena kebiasaan sudah memandang setiap hari, ini tidak apa-apa. Tapi begitu kita pasang sesuatu, tempat sujud kita mengganggu kita, nah ini berarti masuk kepada dalil ini, ya, kesalahan yang kita buat sendiri untuk tidak khusyuk. Kemudian isbal, menutup mata kaki. Seorang imam tidak boleh mengenakan pakaian yang terlalu panjang sehingga menutupi mata kakinya. Maka hendaklah ia mengenakannya di atas mata kaki atau di tengah betisnya. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi SAW menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau perintah dia berwudu lagi? Beliau berpaling, lalu beliau SAW bersabda, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya.
Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang laki-laki yang musbil. Orang yang melakukan isbal tadi, memakai sarung atau celana yang menutupi mata kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam An-Nawawi. Sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Syekh Abu Ubaidah Mansur bin Hasan menukil fatwa dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menjelaskan hadis di atas. Kata beliau, maksud hadis ini bahwa menutupkan sarung sampai mata kaki termasuk perbuatan maksiat. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan diperintah agar berwudu. Rupanya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tadi untuk berwudu karena dia sedang bermaksiat kepada Allah. Ya, karena wudu itu bisa membakar kemaksiatan. Wahai saudaraku yang kucintai karena Allah, mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sombong atau tidaknya. Oleh karena itu, Abu Malik Kamal As-Salim dalam masalah ini beliau pisahkan dalil-dalilnya. Yang ada kata sombong dan yang tidak ada kata sombong. Lalu ada sebuah hadis, siapa yang meleretkan pakaiannya di bawah mata kakinya, dia termasuk sombong. Setelah saya bertemu hadis ini, maka tidak ada alasan lagi untuk kita bersoal jawab. Mau tidak mau, kita perbaiki. Namun, apabila ada yang masih memahami bahwa kalau tidak sombong, tidak apa-apa, takutlah kepada Allah. Karena hadis ini sudah kita sampaikan sekurang-kurangnya dalam sholat. Di luar sholat bagaimana? Pada dasarnya di luar sholat sama dengan yang di dalam sholat, karena Allah tidak memandang. Ya, bahkan di mata kaki di bawahnya kata Rasulullah SAW di neraka. Masih ada subhat di sebagian kepala saudara kita. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ya memang sombong itu ada bagian tertentu. Ya, arti sombong itu sendiri adalah apa? Batalul haq wal ghumtun nas, ya. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika kebenaran sudah sampai kepada kita, kita usahakan. Apalagi kalau tidak ada alasan untuk kita lakukan, mungkin ada hal-hal pihak ketiga yang merasa keberatan, mungkin ya. Pada saat kita sudah tidak ada keberatan, kenapa kita tidak ambil kehati-hatian? Ya, Syekh Albani rahimahullah berkata, terjadinya ikhtilaf. Bagaimana kita mensikapi ikhtilaf tersebut? Cari yang paling aman. Cari yang paling aman adalah menaikkan pakaian, kain sarung, celana atau apapun naiknya di atas mata kaki. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah, naikkan sebetismu. Kalau kau enggan, naikkan di atas mata kaki. Pilihan yang kedua lebih ringan dibandingkan pilihan pertama, yaitu mata kaki. Itu pilihan yang ringan di atas mata kaki. Tapi sebenarnya pilihan pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah sebetis. Arti betis ini adalah setiap laki-laki itu ada batas betis. Kalau laki-laki ada benjolan di sini. Ya, kalau kita pegang, dia lebih tinggi daripada mata kaki. Jika tidak, maka beliau SAW bersabda, lakukanlah di atas mata kaki. Karena di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya. Kemudian yang kelima, kadang-kala ada orang yang merasa paling berhak
menjadi imam. Karena mungkin usianya lebih tua, padahal bacaannya hancur. Ya, karena dituakan. Ini harus tahu diri. Seorang diangkat atau dipilih menjadi imam bukanlah karena usianya. Ini pilihan terakhir. Tapi yang paling bagus lagi tartil bacaan Qur'annya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang menjadi imam yang pandai bacaannya, yang fasih bacaannya. Apabila mereka sama di dalam kepandaiannya, hendaklah yang paling mengerti sunnah. Jika mereka sama dalam pengetahuan sunnahnya, hendaklah yang paling pertama hijrahnya. Jika hijrahnya bersama-sama, hendaklah yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian baru yang terakhir, yang paling tua umurnya. Kalau itu semua sama. Jadi bukan didahulukan tuanya ya. Oleh karena itu, Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuts mengatakan, pilihlah di antara mereka yang paling bagus bacaannya, ya, yang paling banyak hafalannya. Jangan dibalik hadis ini. Jangan didahulukan tuanya, tapi bacaannya berantakan. Ini menyalahi sunnah. Ya. Kemudian yang keenam, tidak lancar membaca Al-Quran dan tidak paham tajwid dan makhrajnya. Ini bisa merubah arti. Imam hendaklah berusaha untuk mempelajari makhraj dan tajwid. Karena bacaan yang benar dapat menambah kekhusyuan dan tidak meresahkan makmum. Disebabkan tidak benar bacaan imam. Nabi SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama-sama dengan malaikat yang mulia, dan hiasilah Quran dengan suaramu. Jadi boleh, asal jangan berlebih-lebihan ya. Karena ada yang baca Quran kalah sama lagu ya. Jadi makhrajnya mengikuti lagu. Kadang-kala yang pendek dipanjangkan, justru yang mestinya dipanjang dipendekkan. Ini sering kok terdengar oleh orang-orang yang mesti paham, bacaannya salah, cuma karena lagunya enak didengar, merusak. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang imam yang tidak baik bacaan ayatnya. Beliau menjawab, hendaknya kamu berusaha menghafalkan surat-surat Al-Quran dengan tajwid dan memperhatikan makhrajnya. Aku merasa optimis dengan izin Allah kamu akan mampu menghafalnya apabila ada usaha kesungguhan untuk mempelajari tajwidnya. Jangankan bacaan surat yang lain, Al-Fatihah ini kadang tidak benar bacaannya. Tapi kalau didengarkan lagunya suaranya bagus. Ya. Sebagai contoh, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kedengarannya enak loh. Di mana letak salah saya baca? Nah, makanya kedengarannya enak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ada ustadznya ini. Rusak. Apalagi kalau iyyaka na'budu wa, Allah tidak tunggal lagi. Itu bahayanya. Ya. Kadang la yang pendek dibaca panjang. Ini paling bahaya dalam bacaan.
Innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh Maha Pengampun. Coba kalau saya baca Innahu laghafurur rahim. Lah, tidak. Sesungguhnya Allah tidak pengampun. Jadi ada yang merubah makna. Ya. Maka dari itu, hai saudara yang jadi imam, yang ngerti tajwidnya di sini dan fasih bacaannya, makhrajnya harus tepat. Ya. Allazi, zal dibaca jim, ya kan? Banyak. Zal itu dibaca jim. Masih banyak kalau contoh ya Ustaz, nanti tolong diperbaiki nanti. Kalau makanya jangan sembarang kita jadikan imam, tapi makhrajnya tidak tepat, tajwidnya juga rusak. Tapi lagunya enak, langgamnya enak. Ya saya baca tadi mungkin kedengarannya enak-enak aja, tapi sebenarnya merusak arti, merusak bacaan. Maka dengan sendirinya harus kita perbaiki. Jangan jadi imam, maksud saya jangan jadi imam ya. Tahu dirilah. Karena kata tua tadi Rasulullah taruh di paling akhir. Kalau semuanya sama, baru yang tua. Jangan dibalik, tua dulu, dituakan, hancur. Apalagi kalau sesepuh. Ya, bedanya apa sesepuh sama sepuh? Kalau sesepuh yang dituakan, kalau sudah sepuh udah tua. Ya, ada yang memang dituakan padahal belum tua kan? Begitu. Dia sesepuh di sana umpama. Ya, orang lain takut untuk menggantikan. Nah, oleh karena itu harus kita perhatikan. Kemudian yang ketujuh, tidak memperhatikan jarak sutrah di depannya. Ini pun banyak sekali kejadian. Ya, imam hendaknya sebelum bertakbir berdekatan dengan sutrah di depannya. Dalilnya dari Sahal bin Abi Hasan. Sampailah berita kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu akan melaksanakan sholat menghadap tabir atau sutrah tadi, hendaklah dekat dengan tabir. Setan tidaklah mampu memutus sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Albani mengatakan, Al-Hakim mensahihkannya, Imam Az-Zahabi dan Imam Nawawi mensetujuinya. Bilal radhiyallahu berkata, selanjutnya Rasulullah SAW sholat, sedangkan jarak antara tempat beliau berdiri dengan dinding di depan adalah 3 hasta. Ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, minimal 3 hasta. Hasta orang dewasa. Atau apabila dia tidak memakai sutrah, batasannya adalah tempat sujudnya. Seandainya tidak ada, tapi sekarang sejadah ini sudah berupa sutra, tidak apa-apa. Jadi kalau kita umpama, apalagi kalau berjamaah, yang nggak boleh dilalui itu adalah di depan imam. Adapun di depan makmum tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kita sedang sholat sendiri, masalah sutra ini harus kita perhatikan. Sembarangan kita sholat membuat peluang orang lewat di depan kita karena tidak ada sutrah tadi. Ya. Memang jenis-jenis sutrah nanti insya Allah kita akan sampaikan. Asal mulanya adalah setinggi pelana hewan tunggangan. Apalagi sekarang sudah banyak dijual. Ya. Atau tidak kita temukan, ya sejadah sudah berupa sutra, di luar sejadah boleh lewat, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang kita sudah mendekati sutra, ada yang lewat,
barulah kata Rasulullah SAW, perangi dia karena dia adalah setan. Ya. Jadi kita mau tidak mau harus memperhatikan ini. Ini karena bisa membatalkan sholat, bahkan memberikan peluang kepada orang untuk melakukan. Seandainya dia tahu, kata Rasulullah SAW, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dilewati depan orang sholat. Seandainya dia tahu. Tapi kalau nggak tahu mau diapain? Ya, kalau anak kecil tidak termasuk. Jadi kalau anak-anak kecil lari di depan kita nggak usah diginiin, karena anak kecil belum terkena hukum. Ya. Dan kalau kita memang sudah mendekati sutra, tapi ada yang lewat di dalam itu, baru terlarang, dan itu yang disuruh diperangi. Ya. Seandainya mereka tahu, kata Rasulullah SAW, ya. Hadisnya 242. Dalam bab salat. Coba dibuka. Benar nggak? (242). Coba baca. Ada keterangan 40 apa? 40 hari. Dalam riwayat lain 40 tahun. Ya. Nanti insya Allah saya share tentang masalah sutra. Ada beberapa riwayat yang Allah jadikan kepala keledai. Kalau kita mengangkat kepala itu kan beda ya. Tapi kalau ini sutra artinya batas. Seseorang menunggu lebih baik daripada dia lewati. Apa saja yang memutus sholat? Ada 3. Nanti insya Allah kita akan kembangkan. Yang ke-8, tidak menghadap lurus ke kiblat. Nah ini model juga ini. Sudah tahu kiblatnya, dibentuk masjidnya, tapi dia miringin dikit imamnya. Perhatikan, imamnya ini, masalahnya imam. Umpama imamnya ini kan sudah dipasang sejadah ngadep ke sana ini, tapi imamnya miringin begini. Makmumnya gimana? Nah, semestinya kan kalau mau miring ya miring semua kan? Ini imamnya doang yang begini, miring. Biasa ke kanan dia. Makmumnya enggak. Ini kesalahan siapa? Kesalahan imam. Jadi nggak perlu. Kalau memang masjidnya sudah membentuk seperti ini, menghadap ke sana ya sudah. Allah lebih tahu akuratnya. Tapi kalau sengaja tidak menghadap kiblat, itu haram hukumnya. Tapi kalau memang kita tidak tahu letak kiblatnya pastinya, ya nggak apa-apa. Plus minus, ya. Tapi kecuali kalau sengaja kita ngadapnya sudah tahu kiblatnya, tapi kita ngadapnya tempat lain, nah ini haram hukumnya. Karena perintahnya hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dalilnya seperti itu ya. Nanti kalau ayatnya bisa kita baca. Ini saya selesaikan supaya bisa hari ini ditinggalkan diktat ini, bisa diperbanyak. Tinggal satu bab lagi pembicaraan kita tentang sholat berjamaah. Bagaimana membentuk jamaah kedua dalam satu masjid, boleh apa enggak? Ini akan datang insya Allah, kita akan bahas itu. Baru selesailah tentang sholat berjamaah.
Nanti kita masuk kepada sholat Jumat, khusus tentang sholat Jumat. Itu ada bab pembahasan tersendiri. Ya. Kemudian yang ke-9, sebagaimana dalil yang tadi yang ke-8 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW apabila sholat di atas kendaraannya, ada sebagian ulama mengatakan ini sholat sunnah. Beliau menghadap kemana saja kendaraannya menghadap, tetapi apabila beliau ingin menjalankan sholat wajib, beliau turun dan menghadap ke kiblat. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Atau dalam pembahasan yang lain, apabila kita dalam kendaraan, kalau kita bisa berhenti, itu yang terbaik. Tapi kalau kita pakai kendaraan umum, nggak memungkinkan untuk berhenti. Seperti menghabiskan 2 waktu. Kita naik kereta, jam 11 siang kita naik, umpama, menghabiskan 2 waktu salat, zuhur dan asar. Sampai sana sudah isya bahkan ya. Mau tidak mau salat di atas kendaraan. Kalau tahu kiblat, ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Bagaimana kendaraannya? Begitu kiblat. Tapi kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ya, karena Rasulullah SAW apabila menghadap ketika takbir menghadap kiblat, kemudian selanjutnya kemana hewan tunggangannya mengarahkannya, nggak bisa lagi di. Tapi kalau sholat wajib sebaiknya kalau memang mampu turun dari kendaraan. Kalau memang kendaraan kita kendaraan pribadi ya. Tapi kalau kendaraannya kendaraan umum seperti kereta, seperti bus, ini nggak bisa. Apalagi pesawat ya, suruh berhenti dulu gitu. Nggak mungkin. Nah, dengan demikian tidak apa-apa. Riwayat ini berkisar, pernah satu ketika Rasulullah SAW dalam safarnya, ya, tidak seorang pun tahu arah kiblat. Masing-masing dengan keyakinannya salat. Tapi begitu pagi hari ternyata semuanya salah. Ya. Maka turunlah surat 2:115. Ini asbabun nuzul. Nanti baru hadisnya. Silakan lihat ayatnya dulu. Jadi kalau tidak tahu nggak apa-apa ya. Tapi kalau tahu nggak boleh. Harus menghadap kiblat. Surat Al-Baqarah 115. Ternyata asbabun nuzulnya ini adalah ketika sahabat sholat dalam safar, gak ada yang tahu nih kemana ini arah kiblatnya. Silakan baca. Iya. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa innama tuwallu fa thumma wajh Allah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ada footnote-nya enggak? Baca. Jadi sebenarnya ayat ini asbabun nuzulnya sahabat sholat ke arah berbeda-beda karena nggak tahu. Hadisnya 225 sampai 228. Coba dibaca, nggak usah pakai ini, lebih jelas kayaknya ya. Kalau pakai ini malah nggak jelas tadi saya dengar. Coba Pak Ali yang baca, coba biar mantap suaranya. Coba Pak Ali, Pak Ustadz Ali.
Hadis 225 sampai 228. Silakan. Sudah ketemu? Dari Amir bin Rabi'ah, dia berkata, kami pernah beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di satu malam yang gelap, lalu dibingungkan kami oleh kiblat, dan kami sholat, maka tatkala matahari. Ternyata bahwa kami telah sholat dan menghadap kiblat, lalu turun ayat yang artinya, maka kemana-mana menghadap, maka di situ ada keindahan Allah. Keluarkan dia oleh Tirmidzi, tapi dia lemahkan dia. Sampai 228. 226 dari Abi Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang yang antara Masjid dan Maghrib itu kiblat. Diriwayatkan dia oleh kami dan dikuatkan oleh dia oleh Bukhari. Iya, walillahil masyriq wal maghrib. Tadi ya. Apa yang ada di antara barat dan timur itu adalah timur dan barat ya. Timur dan barat itu adalah milik Allah. Lanjut. Ya. Satu, ada yang diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, apabila kita jadikan pihak Maghrib di sebelah kananmu dan Masyriq di sebelah kirimu, maka yang engkau hadapi itu kiblat. Iya. Dua, yang berpendirian ini dari sahabat-sahabat Nabi adalah Umar bin dan Ibnu Abbas. Tiga, ulama-ulama hadis pandang hadis ini satu kelonggaran bagi orang-orang yang tidak kelihatan baginya. Al-Masjidil Haram. Iya. Al-Baqarah ayat 144 dan 150 menyuruh kita jihad atau jurusan Al-Masjidil Haram yang letaknya buat kita adalah di sebelah barat. Selama seorang menghadap jihad dan menamakan barat, walaupun tidak tepat menghadap Al-Masjidil Haram atau Mekah, dapat dikatakan dia menghadap kiblat. Iya. Adapun menghadap salat dan utara akan menghadap jihad ke timur itu tidak dapat dinamakan menghadap kiblat. Hadis 227. Dari Amr bin Rabi'ah dia berkata, saya lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya, menghadap ke jihad yang dia di bawah kendaraanku. Muttafaq alaihi dan Bukhari tambah. Ia mengusaha dengan kepalanya dan tidak dia bekerja itu di sholat yang fardu kan. Jadi kebanyakan ulama ambil salat sunnah. Kalau salat fardu beliau turun. Silakan lanjut. Satu hadis lagi. Dan bagi Abi Dawud dari Anas dan adalah dia apabila di dalam pelayanan dan hendak sholat sunnah ia menghadap kiblat dengan matanya lalu ia bertakbir kemudian ia sholat menghadap ke mana keberadaannya menghadap dan isnadnya hasan. Iya, cukup jelas. Jadi kalau kita naik kendaraan umum, kalau kita tahu itu depan kita adalah kiblat, takbirlah ketika itu. Tapi kalau tidak tahu, ya sudah kemanapun menghadap, itu sudah dianggap kiblat. Semua milik Allah. Tapi kalau sengaja tidak menghadap kiblat, haram hukumnya, batal sholatnya. Kalau sengaja, umpama kita sudah tahu plus minus ke sana, tapi kita menghadapnya ke sana atau ke sana, wah ini haram, nggak boleh.
Ya. Tapi akuratnya berdasarkan keterangan tadi, akuratnya yang tahu siapa? Allah. Yang penting kita sudah niatkan ngadap Masjidil Haram. Pasnya tahu nggak? Tidak. Tidak seorang pun tahu. Namun sekarang ada kompas. Yakin nggak dengan kompas? Kalau keyakinannya ada ya silakan, karena itu alat bantu. Ya, kompas itu alat bantu ya. Nah kalau kompasnya macet, kalau kompasnya rusak, yang penting niat kita adalah menghadap kiblat. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Baik, lanjut. Yang kesembilan, tidak menghadap kepada makmum untuk meluruskan saf. Jadi imamnya itu menghadapnya ke sana. Yang semestinya sunnahnya adalah ketika selesai iqamah, dalilnya Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW menghadap kami dengan wajahnya seraya berkata, sawu sufufakum, ya, rapat dalam safnya, karena aku melihatmu dari belakang punggungku tidak merapatkan saf dan tidak meluruskan. Kalau mau tambahan silakan, sawu sufufakum fa inna taswiyat sufu min tamamis shalah, itu tambahan-tambahan silakan saja. Tapi kalau dalil yang saya baca ini sawu sufufakum, ya, ini dalil. Kalau tambah silakan, enggak apa. Atau kalau mau pakai bahasa kita pun tidak apa. Tidak mesti dengan bahasa Arab. Lurus dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapat saf adalah kesempurnaan untuk sholat berjamaah. Boleh, nggak apa-apa. Itu artinya saja. Ya. Tapi sunnahnya gimana? Rasulullah SAW menghadap jamaah, bukan ngadap sana. Ini kan kadang-kadang imamnya peduli amat, ngomong juga seperti itu kalimatnya, cuma dia nggak memperhatikan jamaahnya. Nah ini kesalahan imam. Ya. Yang ke-10, melafazkan niat. Ini sudah berulang-ulang saya sudah sampaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, niat hendaknya hadir bersamaan dengan membaca takbiratul ihram di dalam hati. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, melafazkan niat ketika akan takbiratul ihram tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbuatan ini adalah mengada-ngadakan. Jadi dalil yang beliau kutip dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan takbir. Selanjutnya beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disarah oleh Imam An-Nawawi berdasarkan hadis tadi, tidak ada bacaan apapun sebelum takbir, bahkan tidak ta'awudz. Karena ta'awudz itu dibaca ketika membaca Al-Fatihah, bukan memulai sholat. Apalagi sebagian kita dengar imamnya tuh baca itu, udah lafaznya dikeraskan, pakai baca kul a'udzu birabbin nas. Nah ini semua tidak ada contoh, karena berdasarkan hadis tadi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apabila Rasulullah SAW hendak sholat beliau berdiri lalu takbir. Sudah, niat itu di mana? Ada di dalam hati, tidak dilafazkan. Ya. Kemudian yang ke-11, berulang-ulang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara macam-macam waswas merusak sholat ialah mengulang-ulang sebagian kalimat seperti ketika hendak bertakbir. Ya, Allah Akbar, lepas lagi Allah, nggak pas lagi, itu dikerjain setan. Tapi yang paling aneh yang dilihat, begitu imamnya ruku, dia ikut ruku, berarti musuhnya tiba-tiba ada. Nah dari tadi, dari awal takbir sampai imamnya ruku, itu dia sedang dikerjain setan. Karena apa? Salah dia.
nggak mantap niatnya. Usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblat. Mau tangguh kanan kiri lagi udah kan? Allahu Akbar. Nggak mantap nih kayaknya. Usolli lagi. Ulang-ulang seperti itu. Hah? Enggak tahu saya. Bukan, kalau itu bukan pada tempatnya itu. Ya. Bukan, ini berulang-ulang dia takbir dan ini terjadi betul. Dan ini adalah kata Imam Ibnu Qayyim sedang dikerjain setan. Dia dibuat was-was. Ya. Karena menambah satu hukum yang tidak ada hukum di dalam sholat, dikerjain dia dengan was-was itu. Karena menambah tadi. Padahal berdiri aja takbir. Sudah. Allah tahu kita mau sholat apa. Kita tidak lebih baik daripada Rasulullah SAW. Seandainya ini ada tambahan, pasti dalilnya sampai. Beliau baca mungkin sesuatu ya. Entah ngusir setan lah katanya, qul a'udzu birabbin nas dulu. Nggak ada. Ya kalau nggak ada, kita tambahin sendiri namanya apa? Ya kasih nama aja sendiri ya. Yang ke-12, bersedekap di atas lambung kiri. Katanya nyabut pedang. Ini tidak ada contoh. Ya. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melarang meletakkan tangan di atas lambung ketika sholat. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan dihasankan. Adapun dalil contoh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas pergelangan, ya, dan di atas dadanya. Ini yang dada itu di sini, di atas lambung, di bawah leher. Inilah sudur namanya. Ini yang disahihkan oleh Albani ya. Adapun dalil-dalil yang memang ada sebagian ulama melemahkan di sini, tidak juga kita persoalkan. Kalau orang meletakkan mungkin di sedikit berkurang di situ, nggak ada masalah juga ya. Di lambungnya juga, tapi ini maksudnya ada yang begini nih. Gitu ya. Nggak ada itu. Itu larangan justru. Mencekak pinggang itu, nggak boleh ya. Jadi kalau mau meletakkan antara ini namanya berarti sudur, itu dada. Dada ini yang disahihkan oleh Albani ini yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ya. Kemudian yang ke-13, membaca Al-Fatihah terlalu cepat. Ini bahkan sudah ada fatwa kalau terlalu cepat tidak bisa diikuti oleh makmum, maka munfarid atau munfarqah. Karena tidak mungkin mengikuti bacaan imam, baru kita baca 3 ayat, imamnya sudah rukuk. Dan ini berulang-ulang. Kalau memang terjadi pada jamaah masbuk tidak apa-apa. Mungkin kita datangkan, kemarin sudah kita bahas tentang jamaah masbuk ya. Makmum masbuk itu kalau datang tidak masalah karena dia pahamnya ikut ruku dapat 1 rakaat mungkin. Walaupun Fatihahnya tidak selesai, dia ikut ruku. Tapi ini berulang-ulang. Rakaat keduanya begitu lagi, rakaat ketiganya ya enggak kekejar. Baru kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, tuk, sujud dia. Ruku ya, sujud subhanallah, ruku ya, berulang-ulang, nggak bisa. Makmum nggak mungkin ngejar. Itu udah batasan bacaan tartil loh. Nah, kita juga tidak mengharapkan terlalu berlama-lama ya, tapi ukuran kita sudah tahu segitu. Tapi kalau sampai cepat pun udah nggak bisa, ya berarti rusak bacaannya. Apalagi kalau tidak tumanina ya, ini lebih parah lagi. Kemudian membaca Rabbighfirli sesudah baca Fatihah tidak ada dalil ya
Imam kadang-kadang membaca Fatihah jahar, kemudian terdengar sama kita. Begitu waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ada contohnya, itu tambahan, ya, tambahan yang tidak ada. Kalau ada tolong kasih satu dalil, yang dhaif aja dia kasih. Ini ijtihad yang tidak pada tempatnya, ya. Kemudian yang ke-15, tidak mengucapkan amin dengan suara keras. Padahal kalau sholat zahar, imam mesti apabila dia mengucapkan waladdallin, imamnya juga menzaharkan amin bersamaan dengan makmum. Ya, hadisnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca waladdallin, beliau membaca amin dengan suara yang keras. Ya, tentu ini untuk sholat zahar. Kalau sholat sir, ya tidak seperti itu, karena masing-masing baca sendiri, ya. Ya. Yang ke-16, tergesa-gesa dalam setiap gerakan. Ini adalah tidak tumanina, maka batal sholatnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh, ya, apabila Nabi SAW pernah menyuruh mengulang sholat seseorang yang terlalu cepat, maka apabila kamu ruku, letakkan dua telapak tanganmu di atas dua lututmu, ya, kokohkan rukumu. Jika kamu mengangkat kepala dari ruku, luruskan tulang rusukmu sehingga kembali tulang itu kepada persendiannya. Jika kamu sujud, maka kokohkan sujudmu. Jika kamu mengangkat kepala dari sujud, duduklah di atas pahamu, ya, yang kiri. Itu memang karena di sini selanjutnya kerjakan itu setiap rukuk dan sujud. Jadi ada yang memang imamnya sholatnya cepat banget, jadi tidak mungkin kita ikuti seperti itu. Maka ini kesalahan imam yang fatal, bisa membatalkan sholat. Ya, karena Rasulullah suruh ngulang. Kalau Rasulullah SAW suruh ngulang sholat, berarti sholatnya batal. Ya. Kemudian yang ke-17, mengusap wajah setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan langsung ikut. Ini tidak ada contoh. Ya. Ini kebiasaan. Oleh karena itu, kita jangan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Ini refleksi kebiasaan sebenarnya, tapi bisa dihilangkan, ya. Coba perhatikan, begitu salam, itu tangan langsung nyamber tuh. Terus, gitu. Tidak ada contoh. Yang ke-18, tidak menghadap kepada makmum setelah salam. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW apabila setelah salam, beliau tidak duduk melainkan kira-kira membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu batasannya yang boleh ngadap kiblat. Setelah itu beliau menghadap jamaah, artinya menghadap berbalik ngadap makmum. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tidak layak bagi imam duduk setelah salam menghadap kiblat, melainkan untuk istighfar 3 kali dan ditambah bacaan tadi. Jadi yang imamnya itu kalau menghadapnya ke sana setelah salam, baca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak tambahan lagi. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Ya, enggak ada. Beliau cuma baca istighfar 3 kali, lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian balik ke makmum, baru zikir. Zikir itu baru yang biasa. Ya. Ya, tasbih, tahmid, takbir, ya. Kemudian terakhir tahlil, ya.
Ya. Kemudian dalilnya cukup tegas. Rasulullah SAW pernah mengimami kami. Anas radhiyallahu anhu berkata, setelah beliau salat, beliau menghadap kepada kami, lalu beliau memberi nasihat. Ya, wahai manusia, nah, baru nanti ada kalau memang mau memberi nasihat setelah sholat bisa, boleh saja, tidak apa-apa ya. Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa Pak. Ya. Yang ke-19, memimpin zikir dan membaca Fatihah bersama-sama. Ya, karena tidak ada satupun contoh yang datang bahwa Rasulullah SAW setelah sholat memimpin zikir baca Fatihah bersama-sama, tidak ada. Ya, zikir itu masing-masing sendiri-sendiri, tidak dikomandoi. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-20, imam sengaja diam sebentar untuk makmum menyelesaikan Al-Fatihah. Maksudnya memberi kesempatan. Ini sengaja. Adapun imamnya apabila memang memberi kesempatan, mungkin menarik napas dulu, itu beda ya. Ada juga beberapa imam saya perhatikan nggak langsung ya. Tapi kalau memang sengaja dia menunda baca Fatihahnya, baca surat berarti ya. Setelah baca Fatihah baca surat, ini tidak ada contoh. Oleh karena itu yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, kita yang berfaham Fatihah mesti dibaca oleh makmum juga. Ketika imam baca surat, makmum baca Fatihah, atau baca bersama-sama imam. Khusus Fatihah bersama-sama imam boleh, karena dalilnya ini disahihkan oleh Albani. Atau kalau yang berfaham cukup mendengar, tidak perlu baca tentunya ya, karena mendengar sudah merupakan baca. Kalau masalah ikhtilaf kita tidak terlalu permasalahkan ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ikhtilaf berarti kita sengaja memberi kesempatan dia diam, ini berarti tambahan satu hukum yang tidak ada di dalam tatanan sholat. Wallahu a'lam. Segitu dulu yang bisa kita sampaikan tentang sholat berjamaah. Insya Allah ini nggak banyak kok, 32 halaman saja. Nanti bisa diperbanyak. Saya beri judul sholat berjamaah. Ya. Semoga ada manfaatnya. Sisanya setengah jam kita bisa tanya jawab. Syukur-syukur dalam masalah sholat berjamaah. Kalau di luar ini juga tidak apa-apa. Yang penting hari ini fikih tentang sholat. Ya, sholat fardu, sholat sunnah. Kalau sholat Jumat, ya terserah ya. Kalau mau ditanya ya saya jawab. Tapi kalau mau disimpan ya untuk yang akan datang. Tapi enggak, yang akan datang ada satu bab lagi. Bagaimana hukumnya membuat jamaah kedua di dalam masjid yang ada imam rawatibnya? Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Jadi begitu Pak Ustadz Pratik datang, jamaah sudah bubar. Apakah membentuk jamaah baru atau pulang sholat sendiri? Atau menarik satu orang untuk minta sedekah? Ya, bersedekah. Mau nggak yang bersedekah sama saya ini? Tapi itu yang sudah kasusnya sudah sholat. Orang yang sudah bersedekah berarti dia sudah punya tambahan, baru dia bisa bersedekah ya. Tapi insya Allah itu semua kita bahas, masih 6 halaman lagi. Tapi saya sengaja tidak cantumkan di sini karena pembahasan itu tersendiri. Ya, baik. Silakan. Yang mau bertanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah nah, tambahannya tadi istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, baru menghadap ke makmum.
Iya. Tasbih dulu ya. Urutannya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya. Sunnahnya berdoa menghadap kiblat. Itu sunnahnya, betul. Kalau sudah selesai, zikir semua selesai, ketika saya mau berdoa, kembali sunnahnya menghadap kiblat. Boleh. Ya. Apalagi? Ya. Mengenai juga ini biasanya beberapa jemaah itu banyak permasalahan bagaimana Iya. apa kalau berdepan Iya. saat sampai itu masuk saja ya. Ya. Sebaiknya ikutin yang sudah. Masing-masing punya hujah. Artinya hujah itu masing-masing membawakan alasan. Alasan yang mengatakan akurat kiblat hanya milik Allah. Tadi semua sudah saya bacakan, ya. Maka mereka tidak berubah. Tapi kalau kita sudah tahu Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, 149, 150. Ini semua perintah tegas harus menghadap kiblat. Nah, alat bantu sekarang kita sudah ada. Kalau dengan alat bantu kita bisa, maka sebagian masjid pun melakukan itu, dimiringkan sejadahnya. Ya, bukan bangunannya. Alhamdulillah di Al-Hijrah ketika bangun baru, kita sudah sesuaikan dengan kompas dulu. Ya, tapi bangunan kami yang lama itu sebenarnya jauh kiblatnya, melenceng jauh. Tapi alhamdulillah setelah bangun yang baru, kita sudah sesuaikan. Tapi bagi yang tidak bisa bangun yang baru, mau tidak mau sejadahnya yang digeser. Makanya seperti saya hadiri Masjid An-Namirah. Siapa yang pernah sholat di Namirah? Ya, beliau kan ya. Itu memang sengaja dimiringkan. Nah, gitu ya, pernah. Terus ada beberapa masjid lah yang kita lihat, ya tidak apa-apa juga. Dua-duanya kita tidak saling mencela, karena dua-duanya membawakan hujjah, dua-duanya membawakan alasan-alasan. Seperti yang tidak mau merubah, ya yang penting sudah kita niatnya itu adalah menghadap kiblat, dan kemanapun kita menghadap wajah Allah, asal jangan sampai menyengaja. Tapi membawakan dalil sebaliknya ya tadi surat Al-Baqarah dengan tegas mengatakan harus menghadap kiblat, gitu ya. Jadi ayatnya mau dibaca atau mau dicatat saja, atau satu ayat saja baca surat Al-Baqarah 144-nya. Karena ini kisahnya pernah Rasulullah SAW menengadah ke langit 17 bulan. Enggak waktu lama, itu lama loh Pak. 17 bulan dalam riwayat tafsirnya dikatakan beliau menghadap ke langit itu meminta kepada Allah supaya kiblatnya digeser ke Masjidil Haram yang tadinya ke Baitul Maqdis. Makanya ada riwayat kiblatnya, ya. Surah Al-Baqarah ayat 144, silakan dibaca. Maka sungguh kami akan memberikan kamu kisah yang kamu sukai. Palingkanlah kamu ke arah dari mana saja kamu berada. Palingkanlah kamu ke arah tentunya orang-orang boleh menasihati yang memberikan Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpasti arah itu adalah benar yang terakhir. Allah sekali-kali tidak benar apa yang footnote-nya. Maksudnya ialah salam sering melihat ke langit, berdoa dan berdoa untuk waktu menentangkan beliau menghadap kiblat. Ya, menengadah ke langit itu minta berdoa kepada Allah
supaya kiblatnya dipindahkan ke Baitullah, Makkah. Karena awalnya Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi mengatakan, wah ini umat Islam ikut-ikutan dengan kiblat kami. Nah itu ya. Itu dalam riwayat Ibnu Katsir dikatakan 17 bulan baru dipindahkan. Ya. Adapun dalam surat Al-Baqarah ayat 149, dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Diulang lagi dalam ayat 150-nya. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Berarti dimanapun di dunia ini, belahan bumi ini, dimanapun kita berada, kalau tahu arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram, kecuali kita berada di Masjidil Haram. Itu bisa berlawanan ya, dari sana ya, karena dia ada di tengah gitu ya. Kalau jika tidak, semua menghadapnya ke ya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi semua perintah ini datang untuk menghadap Masjidil Haram. Tapi kalau bagi yang tidak tahu akuratnya, tidak tahu pasnya, semua dalil pun sudah saya sampaikan tadi. Jadi masalah ini sudah toleransi. Masing-masing punya hujjah, masing-masing saling menghargai aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, tentang mendapatkan satu rakaat di waktu berikutnya, maka sah sholat tersebut. Itu saking daruratnya. Apalagi sudah rakaat ketiga, lanjut. Karena ukurannya satu rakaat. Apabila seseorang sudah mendapatkan satu rakaat di waktu yang lain, maksudnya waktu berikutnya, maka sah sholat tersebut. Jika tidak, baru Allahu Akbar azan, ya maka mau tidak mau niatnya itu berubah, ya, jamak, niatnya jamak tapi tidak qasar. Niatnya jamak, karena apa? Sudah masuk waktu berikutnya, mau tidak mau menjamak dua sholat karena ada uzur, ketiduran, lupa, yang sangat-sangat darurat mungkin, ya. Ya cuma ada dua sih sebenarnya, kalau nggak ketiduran ya lupa ya. Tapi kalau sengaja ya tidak dalam masalah itu ya. Saya sengaja mau menunda waktu sampai akhir. Nah ini berarti lalai dalam sholat. Ya, lalai. Kenapa? Sengaja menunda di akhir. Kapan kita boleh sengaja menunda di akhir? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi tidak semua terlarang, ya. Karena Rasulullah SAW apabila beliau dalam safar sengaja menunda, mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar. Itu beda. Hanya dalam safar itu boleh. Jadi umpama nih kita besok mau, katakanlah mau ngaji luar kota itu, kita masih capek, sudah tarik aja ke akhirnya boleh, atau jalan terus di akhir waktu zuhur, sah, nggak masalah, karena kita niatnya apa? Menjamak dua sholat. Apalagi kalau dalam safar kan mengkosong sekalian, ya. Dalilnya tuh seperti itu. Beliau sengaja mengakhirkan zuhur
mengawalkan asar, atau mengakhirkan maghrib mengawalkan isya. Itu boleh kalau dalam safar. Dalilnya mana? 462 dan 463. Jadi ada juga bab yang mengatakan boleh sengaja mengakhirkan dalam safar. Tapi kalau dalam mukim nggak boleh, Pak. Kalau dalam mukim kita sengaja menunda sampai waktu seperti tadi, ini kita berdosa, berarti kita melalaikan sholat. Ya, fawailul lil musallin. Sahun, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu ya melalaikan, sengaja kita. Itu tidak boleh ya. Baik, ada lagi? Atau mau dibaca dalilnya dulu? Tadi saya sudah terlanjur ngomong kalau dalam safar boleh. Sengaja menunda tuh boleh, Pak, kalau dalam safar. Ya. Mau dibaca nggak? 462, 463. Silakan, atau salah satunya baca. Coba nggak usah pakai itu, coba suaranya keras nggak? Coba, insya Allah bisa kedengaran yang lain daripada pakai itu malah bingung. Ayo. Dari Anas berkata, Nah, kan jelas. apabila berada di dalam safarnya sebelum menggelincir matahari, dia takhirkan zuhur hingga waktu asar. Nah, Kemudian dia turun dan menjama antara dua sholat. Jika telah menggelincir matahari sebelum dia berangkat, dia sholat zuhur kemudian dia berangkat. Kalau ada itu. Tapi di satu riwayat bagi hakim di dalam kitab Arba'in dengan isnad yang sahih, dia sholat zuhur dan asar kemudian dia berangkat. nah, Dan bagi Abu Mu'ain di kitab Mustaqbal bagi Muslim adalah ia apabila di dalam safar tapi telah tergelincir matahari, dia sholat zuhur dan asar jamaah kemudian dia berangkat. Perlu saya jelasin nggak? Jadi Rasulullah SAW apabila belum tergelincir, artinya saya ganti bahasa kita. Apabila belum masuk zuhur, beliau berangkat aja. Tanggung nih, nunggu dulu setengah jam lagi, enggak pakai gitu, berangkat aja. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Kemudian beliau jalan, beliau akhirkan zuhur dan awalkan asar. Beliau turun dari kendaraannya lalu menjamak, karena safar qasar tentunya. Itu hadisnya lain nanti ya. Jamak qasar. Begitupun kalau maghrib. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, nggak boleh berangkat, Pak. Tolong ini diperhatikan. Ini kita berarti melanggar aturan. Apabila sudah masuk waktu zuhur, maka beliau ada dua pilihan. Beliau sholat saja zuhur, kemudian beliau berangkat, dan asarnya di qasar di jalan. Atau tarik aja untuk lebih mudah, karena sudah masuk waktu zuhur, ya sudah zuhur dan asar di jamak, kemudian berangkat. Mudah, di perjalanan kita nggak usah sholat asar lagi. Dalilnya tegas kok. Tapi tetap usahakan kita kalau dalam safar pun hindari sedapat mungkin sholat di atas kendaraan. Kalau memang kita bawa kendaraan sendiri. Tapi kalau bawa kendaraan umum, kita tidak bisa seenaknya suruh berhenti, apa boleh buat? Mau tidak mau menjamak dua sholat di atas kendaraan. Cuma ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah nanti kalau sudah sampai harus mengulang apa enggak. Mazhab Imam Ahmad rahimahullah mengatakan nggak perlu ulang, tapi Imam Syafi'i mengatakan itu hanya bil hurmati waktu, itu hanya menghargai waktu saja sholat di kendaraan. Nanti kalau sudah sampai ngulang lagi. Dan ini sudah perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan kita tidak boleh menetapkan satu pendapat harus menurut saya, nggak ada. Ya udah, pilih aja, karena memang ada dua pendapat dalam masalah ini.
Walaupun sebagian ulama merojihkan kalau sudah sholat di atas kendaraan nggak perlu ngulang lagi, karena toh sudah kita lakukan sholat. Tapi karena memang ada ikhtilaf, kita nggak boleh seakan-akan kita yang paling benar, nggak boleh. Ya sudah, memang ada dua pendapat tentang sholat di atas kendaraan. Ya, tapi usahakanlah bagaimana umpama kita yakin bahwa kita akan sampai di waktu yang kedua, lebih baik kita jadikan jamaah takhir. Tidak ada alasan ketika itu bagaimana kalau sebelum sampai nanti sudah mati. Itu mati urusan Allah, ini hukum. Ya, ketika kita bicara hukum, yang membuat hukum itu siapa? Allah. Kalau memang Allah yang membuat hukum, kalau memang sampai itu umur, itu urusan Allah. Kenapa Anda ikut campur urusan umur? Itu kan urusan Allah. Gitu ya. Nggak boleh kita dalam berbicara hukum terus menangkis dengan, wah kalau begitu kita belum sampai udah mati lagi. Ya itu sudah mati, ya sudah sampai lah. Itu udah bukan urusan kita, orang hukumnya begitu. Iya, gitu ya. Jadi nggak usah bicara masalah itu. Yang penting kalau kita mau sholat di atas kendaraan itu darurat sekali, menghabiskan 2 waktu sholat. Ya, nggak boleh kita tunda, Pak, karena nggak boleh menjamak 3 sholat. Yang boleh cuma 2. Dalilnya memang masing-masing mengutip dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Coba baca. Ayat ini juga yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, mengatakan ya kalau kamu sudah aman ya sholatlah sebagaimana mestinya. Ya dengan demikian yang ulang kan gitu ya. Dulu saya pernah share juga masalah ini. Coba surah Al-Baqarah ayat 239-nya. Surah Al-Baqarah ayat 239. Ya kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan menurut kendaraan. Kemudian apabila kamu tak aman, maka sebutlah Allah. Sholatlah sebagaimana Allah kamu mengerjakan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Iya, ya. Sudah ada dalil boleh sholat di atas kendaraan. Tapi kalau tidak darurat sekali yang tidak menghabiskan 2 waktu, lebih baik sholat turun. Dan tadi sudah beliau berhenti, lalu sholat 2 sholat, ya seperti itu. Cukup. Apa lagi? Ya, silakan. Kalau sholat jamaah di rumah itu 4-4 apa 2-2? 4-4. Tolong simpan di benak kita satu kalimat yang paling prinsip. Tidak ada qasar tanpa safar. Simpan dulu itu. Tidak ada alasan apapun untuk mengqasar salat kecuali safar. Termasuk sakit, nggak ada qasar. Yang ada jamaah. Jadi kalau jamaah di mukib 4-4. Karena belum ada sebab qasar. Kenapa? Karena belum safar. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 101 Allah mengatakan dalam safar kau boleh mengqasar salat. Kata boleh ini ada polemik. Bukan boleh iya boleh enggak, harus dijelaskan. Makanya kalau baca ayat harus dijelaskan hadis. Kalau enggak nanti orang bisa salah tafsir. Ya. Kata boleh di sini Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, wahai Amirul Mukminin, dulu kita dalam keadaan perang, rasa takut. Dulu kita mengqasar salat. Apakah sekarang sudah aman? Kita masih qasar salat? Karena di situ kan ada tambahan dalam surah An-Nisa ayat 101 itu dalam keadaan takut. Takut musuh, takut diserang. Kan sekarang udah aman. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dulu aku juga pernah bingung seperti engkau. Aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sedekah dari Allah, maka ambillah. Maka patut diambil. Mengambil qasar di dalam safar
sama seperti melaksanakan perintah yang keras dan meninggalkan maksiat yang keras. Ini jangan sampai lupa. Jadi bukan boleh enggak, ya, kecuali kita mau ikut pemukim, itu beda lagi. Tapi kalau kita bersama musafir, lebih utama jamak kosornya yang lebih utama sebenarnya. Kalau masalah jamak rukhsah saja, karena kemudahan ada dalil tadi. Ya, beliau SAW pernah menjamak 2 sholat dalam safar juga. Tapi kalau tidak dalam safar, maka 4-4 sama. Ya, nah jadi kalau kita sudah berangkat kan berarti safar. Ya, tapi kalau belum, tarik. Asarnya tarik, karena belum ini kan, sudah masuk waktu. Nah, atau nanti kalau kita mau berangkat, umpama kita rencana mau berangkatnya itu Isya, tapi belum masuk kan, ya sudah, karena kita sudah ada niat, ya kita kerjakan nanti supaya Isya kita nggak usah berhenti lagi. Ya waktu maghrib itu kita, karena kita mau berangkat maghrib kan, ya jamaah aja 2 sholat, 3 dan 4, ya lalu berangkat, nanti Isyanya kita nggak usah berhenti lagi, gitu ya. Salah satu kita pilih aja, yang penting kalau sudah masuk waktu nggak boleh berangkat sebelum sholat. Cukup jelas? Hadisnya saya mau baca 456a biar tegas. Karena banyak di antara saudara kita ini, nggak apa-apa kalau saya sholat tamam juga ke masjid banyak, kita bisa berhenti di mana aja. Nah, ini udah mulai akal udah mulai main itu. Ya, padahal itu sedekah dari Allah, maka ambillah. Sombong, ya kan? Sombong kita, kayaknya kita kok lebih pintar gitu. Orang Allah bilangkan ambil, sedekah kata Rasulullah SAW. Itulah tegas 456 dan 456a. Baca. Ya, suaranya keras. Ya. Dari rumah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala seperti mempeliharaannya bagaimana ia tidak suka dikerjakan maksiat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dikatakan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. 456a. Dan pada satu riwayat bagaimana ia suka dikerjakan perintah-perintahnya yang keras. Jadi terangan. Kita selalu di dalam safar 2 rakaat itu sebagai satu rukhsah, maka hadis tersebut jadi alasan buat patutnya diterima pelanggaran itu. 2. Dan hadis itu memberi arti bahwa sholat itu pada asalnya 4 rakaat. Karena jika tidak 4, maka yang 2 tidak dapat dinamakan rukhsah. Iya. Oke, cukup jelas. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita bermakmum dengan imam yang ada kesalahan di sini ya, misalkan kita tadi kan disampaikan ada story gitu maksudnya, tangannya ada di lain gitu kan. Nah, bagaimana kita masih bermakmum atau baiknya kita dulu gitu kan? Sholat. Tadi disampaikan tidak dicontohkan oleh Rasul doa bersama. Bagaimana kalau sudah Jumat kan? Setelah sudah Jumat suka ada doa bersama itu Pak. Bagaimana Pak kita angkat tangan atau mengambil atau yang saja itu Pak? Baik. Pak, terima kasih. Berarti sudah ditanya mengenai sholat Jumat ya, udah masuk satu pertanyaan. Baik, apa Pak? Pertama, seorang makmum sah sholat di belakang imam yang fasik sekalipun. Apalagi hanya masalah-masalah kayak tadi. Ini kan saya beri judulnya, tahu jangan lupa kesalahan imam. Makmum nggak ikut campur. Ya, sah aja sholat makmum. Dia mau letakkan di sini kek, mau ditaruh di mana kek, itu sah sholat kita. Karena keumuman dalil, sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan sholatkanlah mereka kalau mereka mati. Itu karena dalil umum ya.
Jadi kita nggak usah ikut campur masalah itu, sah sholat kita, nggak masalah. Kemudian bagaimana tentang sholat Jumat yang imamnya baca doa? Apakah makmum mengaminkan atau tidak? Tidak ada dalil makmum mengaminkan doa khatib, karena itu urusan khatib untuk mendoakan kaum muslimin. Ya, jadi imamnya sunnahnya adalah diam dan tidak perlu mengaminkan. Ya, itulah sunnah. Ya, karena tidak datang dalil ketika Rasulullah SAW berdiri khutbah lalu beliau berdoa, makanya Rasulullah nggak pernah begini. Rasulullah begini, menunjuk ke atas. Beliau doa, karena itu adalah kewajiban khatib untuk mendoakan kaum muslimin. Tidak ada sangkut pautnya dengan makmum, dengan jamaah. Jadi cukup diam. Ya. Tapi saya mau mengaminkan, saya tidak ikut campur. Karena itu saya lagi bicara sunnah. Karena para sahabat tidak pernah mengaminkan doa Rasulullah di bab Jumat. Diam, dengar. Ya. Apalagi? Duluan udah angkat tangan, yang lebih dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu perjalanan selama kilo kira-kira. Iya, bagus pertanyaannya. Ya. Jadi dalam hadis 457, apabila Rasulullah SAW mengadakan perjalanan 3 parsak atau 3 mil, 3 mil atau 3 parsak, maka beliau mengqashar salat. Karena perawi ragu, ini 3 mil atau 3 parsak. 1 parsak adalah 3 mil. Sementara 3 mil berdiri sendiri kan. Amannya gimana? Ambil yang 3 parsak. Berarti 9 mil. Kalau pakai mil darat, kurang lebih 15 kilo. Antara 15 ke 18 kilometer. Kalau pakai mil laut, beda lagi Pak. Ya, karena itu perbedaan hampir 200. Kita selalu di darat, tidak di laut. Jadi kurang lebih, kalau kita sudah mengadakan perjalanan 15 km, berarti sudah ada hukum safar. Baca hadisnya dulu, 457. Hadisnya nomor Iya. dari Anas yang berkata, Rasulullah SAW apabila keluar perjalanan 3 mil atau parsa bisa sholat 2 rakaat. Iya. Meriwayatkan oleh Muslim. Iya, riwayat Muslim. Jadi amannya pilih yang 3 parsak. Ternyata 3 parsak itu 9 mil Pak. Karena perawi ragu 3 mil apa 3 parsak nih. Ya. Namun hal ini pun ada ikhtilaf di kalangan ulama. Dilihat contoh Mekah Madinah, ya, kemudian Madinah Utsman. Itu ada pernah yang menghitung kurang lebih 11 kilo. Ada yang Syekh bin Baz memilih 80 kilo. Ya. Kemudian ada beberapa ulama memilih lagi, Abu Malik Kamal As-Said Salim memasukkan 48 km. Karena 4 barit atau 4 burut. 1 burut 16 km. 16 kali 4 berapa? Cepet dong itu. Kurang lebih begitu. Tapi itu semua hasil ijtihad. Dalil cuma ini. Ya, apabila Rasulullah SAW mengadakan perjalanan 3 mil atau 3 parsak, maka beliau mengqashar salat 2 rakaat. Ya sudah, pegang aja itu dalil paling sahih dalam masalah ini yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada tambahan. Apabila beliau melaksanakan 1 parsak, nah ini lebih menguatkan lagi Pak. Makanya Hasan memilih 5 kilo Pak. Lebih daripada 5 km udah boleh
mengqasar sholat, tapi niatnya safar loh. Ya, niatnya safar. Harus ada niat safar dulu. Nah, itu beda lagi, rutinitas. Itu beda lagi kan? Nah, ini hasil-hasil ijtihad. Yang penting tadi saya sudah katakan, tolong simpan di benak kita adanya qasar karena adanya safar. Jadi niatnya harus safar dulu. Nggak ada qasar tanpa safar, itu nggak ada. Dekat atau jauhnya, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-urfin, kebiasaan seseorang yang menganggap itu safar. Ya, kalau kita ambil satu parsak tadi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mengadakan satu parsak perjalanan, berarti 3 mil. Beliau mau qasar salat. Nah, 3 mil kalau kita ini niatnya safar. Cuma kalau sekarang 5 km dari sini ke Cakung, itu sudah 5 km ya? Ada nggak? Kita tidak mempermudah-mudah juga. Tapi saya niatnya safar. Nah, di situ. Kalau saya niatnya safar ke Cakung, dengan sendirinya berlakulah hukum safar. Ya. Nah, kita kalau mau bersoal jawab, kadang-kadang berlebihan kita. Yang penting kan tadi 5 km saya udah belanja ke Cakung, safar. Ya enggak juga lah begitu. Tolong ini masing-masing. Ya, gimana menenangkan jiwa kita ya. Jangan juga terlalu dipermudah ya. Maka amannya adalah 3 parsak tadi. Dah. Cukup Pak? Apalagi Bapak mau tanya? Iya, iya. Iya. Ya kan kita bisa bilang juga luruskan safnya, ya. Karena kan nggak bisa dirapatkan karena ini adalah darurat. Kalau sudah darurat kan semua boleh. Ya, walaupun sebagian masjid sudah merapatkan, tapi sebagian masjid masih jaga jarak. Ya ini kan darurat karena ada pandemi. Ya sudah ada apa-apa. Ya, cukup kita katakan rapat. Kita tidak bisa katakan karena memang jarang ya. Luruskan. Ya, luruskan bisa. Jangan satu ke sana, satu ke sini kan. Yang penting lurus, teratur. Tadi sudah diatur oleh protokol kesehatan. Ini di luar kebiasaan itu ya. Di luar hal ini berarti hukumnya hukum darurat Pak. Kalau darurat kan semua boleh. Saya sudah pernah share dulu, lebih baik mana sholat di rumah atau hadir di masjid tapi jaga jarak. Tetap lebih baik hadir ke masjid dan jaga jarak. Karena jamaahnya yang kita kejar. Masalah renggang, rapat, ini darurat. Ya. Kalau Al-Furqan sudah rapat? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Gak apa-apa. Di Al-Hijrah juga sudah rapat sekarang. Sudah rapat. Iya. Ya, silakan. Safar. Oh. Kalau yang memang sholat malam bisa dari sholat harus apakah itu termasuk semua sholat apabila kita sudah mendapati 1 rakaat di waktu yang lain, di waktu yang berikutnya, maka sudah dapat sholatnya. Terusin saja ya, karena kan tidak bisa yang namanya qada. Nanti ada istilah qada. Qada itu apabila lupa atau tertidur. Nah, nanti ada pembahasan yang lain. Apakah kalau nanti begitu qada kita tertidur, lebih utama mana? Apakah kita ini langsung kerjakan yang tertinggal itu atau kita pilih jamaah dulu? Karena qada itu bisa dikerjakan di waktu lain. Jamaah kan nggak bisa kita suruh tunda. Ya, jadi utama ikut jamaah dulu. Begitu Pak ya. Tetap saja
Begitu. 1 rakaat kalau sudah dapat berarti sudah dapat sholat waktu tersebut. Gitu. Ada lagi, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada imam yang bacanya terlalu cepat, Pak. Iya. Gimana kita kuliah atau mengajanya supaya berubah seperti lain? Iya. Cepat dalam sholat sir apa cepat dalam sholat zahar? Kan kadang-kadang beliau ya sholat zahar. Ya. Kalau itu kan biasa jadi katanya apa biasa lah. Itu kalau kemudian sholat sir kok lebih cepat gitu. Ya, maka ukurannya tadi cepatnya itu kita tidaklah maunya kita, tapi cepatnya itu kita masih bisa menyelesaikan surat Fatihah atau tidak. Itu ukurannya. Kalau kita nggak bisa mengejar surat Fatihahnya, ya seperti yang saya sudah contohkan tadi, baru 2 ayat kita baca dia udah ruku, ya udah mau nggak mau ini udah ngebut sekali dosa. Iya, tapi kita juga nggak ala kita ya, cepatnya itu kita juga harus tahu karena kebiasaan imam ini beda-beda, Pak. Ada imam yang bacanya normal, kira-kira kita bisa mempercepat bacanya juga, ya. Karena kebiasaan imam, insya Allah dalam satu masjid kita tahu. Oh, kalau imam ini lama nih kalau bacanya salat sir, kalau imam ini cepat, ya kita juga bisa menyesuaikan itu, nggak apa-apa ya, Pak ya. Tapi kalau baru 2 ayat rukuknya imamnya langsung ruku, ya ini berantakan, nggak bisa kita kejar. Ya. Cukup? Gimana Ustaz? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.